Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adila Yusuf dari kelas Gizi B, NIM B04222303. Jadi di sini saya akan membuat video UTS Mapel Kimia yang berjudul Asam dan Basa. Ada pula dosen pengampu saya yaitu Anissa Dwi Rizky Abdullah MSI APT. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asam. Seperti kita ketahui, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau disebut donor proton. Ada pula contoh asam itu seperti jeruk. Bisa dilihat pada gambar di atas. Jeruk ini mengandung C6H8O7 atau disebut dengan asam sitrat. Kemudian cuka. Cuka mengandung CH3COH atau disebut dengan asam asetat. Baik, pengertian basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan pada air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan pada unsur senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Ada pula contoh basa. Yang pertama itu kalium hidroksida. Unsur kimianya itu KOH. Barium hidroksida, unsur kimianya BaOH2. Natrium hidroksida, unsur kimianya NaOH. Cesium hidroksida, unsur kimianya CSOH. Strontium hidroksida, unsur kimianya SrOH2. Kalsium hidroksida, unsur kimianya CaOH2. Magnesium hidroksida, unsur kimianya MgOH2. Litium hidroksida, unsur kimianya LiOH. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 teori asam dan basa. Yang pertama itu ada asam basa Arrhenius, yang artinya menurut para ahli Arrhenius, asam zat yang menghasilkan ion hidrogen H+. Dalam larutan, basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida OH- dan di dalam larutannya. Kemudian itu ada asam basa Bronsted-Lowry mendeskripsikan asam sebagai zat yang mampu memberikan ion H+ atau disebut dengan donor proton. Kemudian basa menerima H+ atau akseptor proton. Ketiga ada asam basa Lewis. Asam basa Lewis pada tahun 1932, Lewis ahli kimia dari Amerika mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron dan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 teori asam basa. Asam basa Arrhenius yang disebut asam atau sifat zat yang terdiri atas spesies yang dapat menghasilkan ion H+ atau disebut dalam larutannya. Basa, zat atau spesies yang dapat menghasilkan ion OH- atau dalam larutannya. Contohnya itu HCl, H+Cl. Kemudian H2SO4, H+ ditambah SO4.
N42 yang dimana H plus itu disebut monopotrik karena itu hanya satu. Kemudian 2H plus disebut dioprotik. NaOH atau Na plus ditambah OH min. Kemudian CaOH OH2 Ca2 plus tambah SOH. Asam basa Bronsted Lowry adalah asam basa konjugasi. Contohnya asam donor proton atau H+. Kemudian basa asam aseptor. Jadi ini asam dan basa harus memiliki selisih satu proton. Selisih satu proton. Tidak boleh lebih dari satu karena dia adalah basa. Jadi dia termasuk asam basa konjugasi. Kemudian ini ada NH3, H2O, NH4 dan OH-. Kenapa dinyatakan NH3 dan NH4? Karena berselisih hanya satu, sedangkan H2O dan OH- dikurangi karena selisihnya juga hanya satu. Kemudian itu ikatan ketiga, yang dimana teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Hati-hati, di mana asam itu adalah aseptor PeB. Apa itu PeB? Pasangan elektron bebas. Kemudian basa donor PeB. Donor PeB. Contohnya tuh NH3, BF3. B itu golongan 3, sedangkan F itu golongan 7. B golongan 3, F golongan 7. Contohnya itu seperti ini. B, F-nya ada 3 karena di sini terdapat 3. B itu terdapat golongannya 3. 1, 2, 3. Sedangkan F golongannya 7. 2, 1, 2, 2. Nah, seperti NH3 contohnya N H H H. NH3 memiliki H golongan 1, H golongan 1 dan N golongan 5. Cuma satu. Nah, ini 5.
Jadi NH3 ini melepaskan disebut asam. Sedangkan BF3 melepaskan disebut basa. Jadi ini yang dapat saya jelaskan. Teori asam basa itu terbagi jadi 3. Yang pertama asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Penjelasannya itu ada di slide sebelumnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.